kami dari generasi Z yang akan mengajak kalian untuk peduli dengan kekayaan alam di Indonesia, salah satunya kekayaan tambang nikel. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi. Pada mineral nikel misalnya, Indonesia menempati posisi 3 teratas tingkat global. Selain itu, Indonesia mencatat kontribusi sebesar 39% untuk produk emas, berada di tingkat kedua setelah Cina. Hal ini menjadikan Indonesia selalu masuk dalam peringkat 10 besar dunia. Nikel merupakan mineral tambang yang keras tapi bisa dibentuk. Mineral ini pertama kali ditemukan oleh Kronstadt pada tahun 1971 dan diberi nama Cupronickel atau Nicolit. Awalnya, nikel dianggap sebagai logam pengotor pada tembaga. Namun, kemajuan teknologi membuat para peneliti berhasil mengungkap manfaat nikel sebagai logam berharga. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Cadangan nikel sebanyak 90% tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Pembangunan industri dari hulu ke hilir akan memberi nilai tambahan bagi Indonesia. Contohnya ekspor biji nikel pada 2018 sebesar 19,28 juta ton senilai 6,12 juta US dollar. Saat biji nikel diolah menjadi stainless steel slab, volume ekspor menjadi sebesar 3,85 juta ton dengan nilai 6,24 miliar US dollar. Cadangan nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, yaitu 72 juta ton atau 51,8% dari total cadangan dunia. Lembaga Geologi Amerika Serikat, yaitu US Geological Survey, menaksir kontribusi Indonesia dalam produksi nikel pada 2020 mencapai 31,4% dan Filipina hanya 13,2%. Di tengah demam mobil listrik saat ini, posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia sangat diuntungkan. Nikel merupakan salah satu bahan utama pembuatan baterai listrik. Sebagai respons, pemerintah telah membentuk perusahaan induk yang akan mengelola produksi baterai untuk mobil listrik, yaitu Indonesia Battery Corporation. Hilirisasi biji nikel pun menjadi sangat penting sebagai penunjang mewujudkan hasil tersebut. Kini, dengan larangan ekspor nikel mentah, Indonesia bukan hanya berpeluang sebagai pengekspor nikel besar, tetapi juga berpeluang sebagai baterai terbesar untuk industri mobil listrik dunia. Sekarang nikel menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, menjadi salah satu bahan pokok untuk pembuatan baterai pada kendaraan listrik. Nikel akan menjadi dorongan untuk perubahan pemanfaatan energi, dan diperkirakan sekarang sekitar ada 3 juta kendaraan listrik terjual pada tahun 2019 yang lalu, dan diperkirakan akan menaik dan jumlahnya akan menjadi sekitar 26 juta pada tahun 2030. Naiknya permintaan kendaraan listrik, otomatis industri kendaraan listrik akan menjadi populer. Oleh karena itu, nikel akan menjadi incaran negara-negara di seluruh dunia. Biji nikel laterit adalah komoditas umum industri nikel di Indonesia. Jumlah bahan tersebut sangat melimpah dan banyak di Indonesia. Ini membuat dibangunnya industri kendaraan listrik yang berjenis NCA. 4 usaha milik negara, PLN, Antam, Inalum, dan Pertamina membentuk IBC untuk mendukung pemerintah meningkatkan nilai tambah komoditas yang lebih besar. Presiden Joko Widodo mengungkapkan larangan ekspor biji nikel justru membuahkan dampak positif. Sekarang sudah 19 bulan neraca perdagangan surplus. Itu berasal dari stop ekspor nikel. Muncul angka 20,8 miliar US dollar. Dulu ekspor tanah yang terdapat nikel ore hanya 2 miliar US dollar. Setahun itu artinya muncul lompatan yang sangat tinggi. Jokowi pun menegaskan pemerintah untuk terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah. Pemerintah melarang ekspor biji nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang ditekan oleh Menteri saat itu. Generasi Z adalah generasi yang tepat untuk bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Belajar untuk menjadi lebih baik, generasi Z juga mampu mempelajari teknologi dan ahli teknologi untuk bisa membantu mengolah tambang, sumber daya alam, dan kekayaan alam Indonesia.
sehingga membuat Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam, khususnya tambang, yang di masa depan akan sangat dibutuhkan oleh dunia. Sehingga potensi ini dijawab pemerintah dengan membuat peraturan melarang mengekspor biji mentah menjadi barang jadi. Dan pemerintah mempersiapkan perusahaan dari hulu ke hilir, sehingga potensi menambah pendapat negara yang akan menyejahterakan bangsa Indonesia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman sebagai bentuk mendukung iklan ini.